Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Leli dan selamat datang di Warung Dosmut. Teman-teman, gimana nih? Udah pada nonton belum video sebelumnya terkait rincian gaji di PNS? Kalau belum, kalian bisa nonton dulu. Cek di link deskripsi di bawah ya. Bagi teman-teman yang sudah nonton, video kali ini masih ada kaitannya. Kira-kira apa ya? Cluenya adalah salah satu komponen gaji yang penting di PNS. Kalau kalian tahu, komen di bawah ya. Teman-teman, di video sebelumnya aku menjelaskan bahwa salah satu komponen dari gaji itu adalah gaji pokok. Nah, di konten hari ini aku akan menjelaskan secara detail terkait gaji pokok, biar gak salah paham gitu ya. Nah, biar kalian gak penasaran, tonton sampai habis ya. Teman-teman, penentuan gaji PNS itu tuh semuanya udah diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Namun, mengalami beberapa perubahan, salah satunya adalah tahun ini nih, ada perubahan yang ke-19 yang semuanya diatur di PP nomor 5 tahun 2024. Teman-teman, apa sih kabar baiknya dari perubahan peraturan itu? Nah, kabar baiknya adalah gaji pokok mengalami kenaikan sebesar 8% dari gaji pokok tahun-tahun sebelumnya. Nah, gimana? Semakin penasaran dan tertarik untuk jadi PNS? Yuk, simak selengkapnya. Berdasarkan aturan terkait gaji, di situ ditampilkan rincian gaji pokok. Nah, di kolomnya ada golongan dan juga ada informasi terkait MKG atau masa kerja golongan. Seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya, bahwa golongan pertama itu adalah berdasarkan kualifikasi pendidikan terakhir dari teman-teman ketika teman-teman melamar CPNS. Setelah itu, nantinya teman-teman akan mengalami kenaikan gaji sesuai aturan tersebut selama MKG 2 tahun. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak di gambar berikut ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya nih kalian lulusan S1, kemudian daftar PNS ya, anggaplah ini sudah lolos. Kalian di situ nanti misalnya di situ ada golongan 3 ya. Karena lulusan S1 maka nanti di golongan 3A. Kemudian karena kalian itu adalah PNS pemula yang MKG-nya tadi atau masa kerja golongannya 0, berarti gaji pertama kalian untuk gaji pokok sebesar 2.785 sekian. Nah, nanti di tahun ke-1 setelah menjalani 1 tahun, kemudian 2 tahun itu tetap sama ya, besarnya segitu ya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya udah 2 tahun akan mengalami kenaikan sebesar 2.873 sekian gitu ya. Begitu seterusnya. Jadi kenaikannya itu selama 2 tahun periodenya ya. Nah, kalau teman-teman semuanya udah menjalani nih PNS 2 tahun atau 4 tahun, itu berdasarkan ini ya aturannya, masing-masing jabatan beda-beda gitu ya. Nah, kalian misalnya dari tadi udah menjalani 4 tahun deh, 4 tahun di PNS dengan golongan pertama adalah 3A, kemudian kalian ingin mengajukan naik golongan menjadi 3B. Nah, itu juga bisa ya, jadi nanti gajinya kan naik. Nah, caranya biasanya kalian harus mengajukan yang namanya angka kredit. Angka kredit itu seperti penilaian kita gitu. Kita udah layak nggak sih untuk naik ke golongan selanjutnya? Kalau misalnya nih saya nih sebagai dosen, tupoksi saya itu adalah mengajar, melakukan penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ketika saya sudah menjalani Tridharma tadi dan nilai saya misalnya untuk
awalnya itu kan 150 nih. Ketika saya udah 50 nambah 50 menjadi 200 ya kan. Menjadi 200. Nah, nanti saya bisa nih langsung ke golongan yang lebih tinggi. Nah, kalian juga seperti itu. Tapi semuanya itu, angka kredit itu ditentukan oleh tupoksi dan aturannya lebih jelasnya sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Teman-teman, kalau kalian tadi startnya di 3A, kemudian berdasarkan angka kredit dan pengajuan kalian diterima nih oleh pimpinan, maka kalian kan menjadi golongannya 3B. Nah, nanti 3B itu nggak mulai awal dari MKG 0 tapi langsung meneruskan. Tadi kan udah 4 tahun, berarti nanti gajinya di golongan 3B MKG keempat yaitu sebesar 3.089.000. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Semakin menarik kan terkait gaji pokok? Tapi teman-teman, berdasarkan aturan tadi dijelaskan bahwa golongan itu maksimal sampai 4E dan juga MKG-nya adalah 32. Jadi misalnya kalau aku mulai kerjanya di usia 25 tahun, kemudian pensiun dosen itu kisaran 65 hingga 70 tahun, maka aku kan sudah menjalani sekitar 40 hingga 45 tahun. Tapi aku stagnan di golongan 4E dengan MKG 32. Jadi sampai aku pensiun nanti gaji pokoknya tetap 6.700.000 sekian itu tadi. Gimana nih teman-teman? Apakah kalian ngerasa puas dengan gaji pokok yang maksimalnya hanya 6 juta sekian? Atau kalian ngerasa, masa cuma segitu sih, udah bertahun-tahun mengabdi demi negara gitu kan ya. Gaji pokoknya maksimalnya hanya 6 juta sekian. Nah, tenang aja teman-teman. Karena masih banyak loh tunjangan-tunjangan lainnya, terutama kalau kalian penempatan di pemerintahan pusat. Untuk tunjangan tersebut akan aku bahas lebih detail di video selanjutnya ya. Oke teman-teman, terima kasih ya udah menyaksikan video aku dari awal sampai habis. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.